Untuk dapat mengetahui bahwa kasus itu termasuk ke dalam dua kepentingan yang sama-sama penting atau etika dialektika maupun yang lain, maka perlu adanya identifikasi. Kalau sudah diidentifikasi, maka perlukan juga kita analisis berdasarkan regulasi yang ada, sehingga kita menentukan baik dengan baik atau tidak baik dengan belum baik itu berdasarkan regulasi yang ada. Sehingga tolak ukur kita adalah untuk menentukannya itu adalah regulasi baik dari dinas induk kita maupun yang lainnya, yang tentunya untuk mendukung jalannya manajemen pengelolaan sebuah lembaga wabil khusus, yaitu lembaga pendidikan. Untuk menjalankan atau mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika, itu sebagai pertimbangan utama adalah resiko. Jadi saat kita memutuskan dalam permasalahan atau kasus dilema etika, itu yang menjadi tolak ukur kita adalah resiko. Kita selalu mengambil resiko yang paling kecil di antara resiko-resiko yang ada, atau kalau dalam bahasa lain, tingkat kemanfaatannya dan mudaratnya itulah yang akan menjadi pertimbangan kita. Kita ambil tingkat manfaat yang paling besar dan mudarat yang paling kecil. Untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan penyelesaian dari sebuah dilema etika itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Harus kita identifikasi dulu, kita analisis, kita cari bukti-bukti pendukung, cari bukti-bukti penguat, kita paparkan dengan regulasi yang ada, sehingga harapan kita apabila sudah yakin dengan kondisi yang harus kita selesaikan, maka instrumen-instrumen yang saya sebutkan tadi akan menjadi dasar, sehingga kita mengambil keputusan di dalam menyelesaikan kasus atau masalah dilema etika itu benar-benar bermartabat atau bisa diterima semua orang berdasarkan kajian analisis yang ada. Untuk menjaga efektivitas dan efisiensi dalam segala bidang, maka di dalam menentukan atau mengambil keputusan atau mengambil sebuah kebijakan yang berkaitan dengan dilema etika itu adalah pelibatan. Jadi setelah kita tahu secara bersama-sama, kita identifikasi, kita verifikasi berdasarkan kenyataan yang ada, regulasi yang ada, maka kita harus melibatkan berbagai hal, terutama adalah pelaku-pelaku manajemen sekolah. Contohnya saja adalah wakil kepala sekolah, ketua kompetensi keahlian, guru-guru terkait, maupun koordinator dan para guru-guru BK. Sehingga harapan kita keputusan itu benar-benar melibatkan berbagai kepentingan yang akan bisa dapat diterima bersama-sama. Untuk menjaga efektivitas dan efisiensi dalam segala bidang, maka di dalam menentukan atau mengambil keputusan atau mengambil sebuah kebijakan yang berkaitan dengan dilema etika itu adalah pelibatan. Jadi setelah kita tahu secara bersama-sama, kita identifikasi, kita verifikasi berdasarkan kenyataan yang ada, regulasi yang ada, maka kita harus melibatkan berbagai hal, terutama adalah pelaku-pelaku manajemen sekolah. Contohnya saja adalah wakil kepala sekolah, ketua kompetensi keahlian, guru-guru terkait, maupun koordinator dan para guru-guru BK. Sehingga harapan kita keputusan itu benar-benar melibatkan berbagai kepentingan yang akan bisa dapat diterima bersama-sama. Untuk menyelesaikan sebuah masalah atau sebuah kasus, baik itu yang
dilema etika maupun rujukan moral, kita selaku kepala sekolah harus punya waktu target, sehingga apabila ada masalah lagi sudah tidak akan mempengaruhi masalah sebelumnya, sehingga sesuai dengan kadar beratnya ringan, maka target-target itu yang harus kita tetapkan. Manakala bisa diselesaikan 1 hari, ya 1 hari, 2 hari, 2 hari. Kalau memang masalah itu agak besar, maka barangkali kita juga perlu cukup waktu atau terlalu banyak waktu untuk menyelesaikan. Namun yang jelas untuk penyelesaian dilema etika maupun rujukan moral itu skala prioritas harus kita tentukan waktunya. Kita punya target, misalnya 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, setengah bulan, ataupun 1 bulan, tergantung bobot masalah atau kasus yang kita hadapi. Sekali lagi saya katakan bahwa untuk penentuan kebijakan, pengambilan keputusan, seorang kepala sekolah tidak bisa bertindak sendiri. Setelah kita menganalisis, mengidentifikasi, mencari bukti-bukti pendukung, mencari bukti-bukti penguat, maka harus ada tim yang harus membantu kita. Artinya apa? Supaya nanti keputusan, kebijakan yang kita ambil itu bisa diterima semua pihak. Maka dalam hal ini kami kepala sekolah kalau ada sesuatu yang harus diselesaikan, tentunya pelibatan manajemen sekolah, khususnya adalah manajemen yang berkaitan dengan tata kelola sekolah, baik ketenagaan maupun yang lain maupun kesiswaan. Salah satunya adalah misalnya wakil kepala sekolah, ketua kompetensi keahlian atau kejuruan, koordinator BK, wali kelas, atau guru-guru lain yang dibutuhkan, atau bahkan kalau perlu kalau masalahnya harus membutuhkan stakeholder dari luar, misalnya komite sekolah, ya harus kita hadirkan, harus kita optimalkan semua agar keputusan itu dapat diterima di semua pihak. Pelajaran yang bisa dipetik atau bisa ambil dari sebuah kebijakan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral, itu prinsipnya satu, bahwa kita untuk menyelesaikan sesuatu, saya yakin tidak bisa sendiri. Diperlukan teman, diperlukan individu, diperlukan orang lain untuk bisa membantu, mensupport. Sehingga saya katakan bahwa peran teman-teman kita yang ada di lembaga, wabil khusus, contohnya adalah wakil kepala, ketua jurusan, dan sebagainya, guru BK itu sangat penting. Sehingga dengan adanya kolaborasi antar lini itu diharapkan nanti akan menjadi komprehensif atau menyeluruh penyelesaiannya. Sehingga dengan menyeluruh penyelesaiannya itu harapan kita, keputusan yang kita ambil insya Allah bisa diterima di semua pihak. Jadi intinya adalah ada di kerjasama dan kolaborasi antar sektor di lembaga sekolah yang ada. Assalamualaikum Pak Nardi. Waalaikumsalam Bu Ega. Selamat siang. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya sebentar. Saya akan melakukan wawancara berkaitan keputusan yang pernah Bapak ambil di SD Negeri 1 Trimulyo berkaitan dengan kasus dilema dan rujukan moral. Tentunya pernah Bapak sendiri mengalami dalam pengambilan keputusan itu antara benar lawan benar maupun benar ataupun lawan salah. Keputusan apa yang pernah Bapak ambil? Begini Bu, tadi selamat siang juga Bu Eka. Keputusan-keputusan yang biasa itu saya ambil bila suatu kasus yang sama kita alami, memiliki pilihan yang sama-sama benar saat akan membuat keputusan, maka saya akan mengidentifikasi kasus tersebut sebagai akar atau bahan pembuatan keputusan. Untuk itu, keputusan atau sebagai masalah yang dilema etika, namun jika saya dihadapkan dengan situasi yang membuat saya harus memilih antara benar dan salah,
maka kasus tersebut merupakan rujukan moral. Terus sebelum mengambil keputusan, Bapak mengidentifikasi kasusnya dulu, nggih, Pak? Iya, tidak harus diputuskan, itu tidak. Jadi dalam pengambilan keputusan tadi Bapak Hendiko sudah sesuai dengan identifikasi kasus. Contohnya kasus yang diambil apa, Pak? Ya, contoh kasus yang biasa di sekolah khususnya hubungannya dengan siswa atau murid. Ini, ketika Bapak dan Ibu guru pada semester genap biasanya kan mau kenaikan, itu hasil tesnya itu ternyata anak-anak yang banyak di bawah KKM, Bu. Sehingga kalau nilai itu dimasukkan apa adanya, tentu saja dari nilai yang kurang KKM itu otomatis anak tidak naik kelas. Maka dari ini solusinya saya memerintahkan Bapak dan Ibu guru agar nilai-nilai anak yang istilahnya masih kurang di bawah KKM agar diadakan remedi. Setelah itu dianalisis sudah memenuhi, baru kita tulis pada daftar nilai yang hubungannya dengan rapot. Sehingga harapan saya itu anak bisa memenuhi kriteria atau di atas KKM, bahkan harapannya karena sudah diremedi. Demikian, Bu. Jadi untuk kasus seperti itu hampir setiap tahun sering terjadi, nggih? Bahkan setiap semester, Bu. Setiap semester. Iya, pasti ada, karena kemampuan anak kan berbeda-beda. Ada yang itu langsung nilainya memenuhi KKM itu satu kali itu jadi, juga ada anak yang bahkan ada yang diremedi 2 kali belum memenuhi standar KKM sehingga diulang kembali. Berarti sesuai kebutuhan peserta didik untuk remedinya. Jadi setelah mengetahui kasus, tentunya Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu masuk dilema etika atau bujukan moral, Pak. Ya, otomatis bila suatu kasus yang sama atau yang dialami oleh saya ini memiliki 2 pilihan, terutama yang sama-sama benar saat akan membuat keputusan, maka saya akan mengidentifikasi kasus tersebut, Bu, sebagai dilema etika. Namun jika saya dihadapkan dengan situasi moral yang membuat itu, saya akan memilih antara benar dan salah. Maka kasus tersebut merupakan rujukan moral, Bu, otomatis. Ya. Terima kasih. Jadi untuk kasus seperti itu sudah diidentifikasi benar lawan benar maupun benar lawan salah, ya, Pak? Betul. Ketika keputusan sudah diambil dari pihak sekolah, kira-kira untuk menjalankan kasus tersebut 2 kepentingan yang sama, nilai kebajikannya bagaimana? Begini, Bu, kalau kasus-kasus itu kok sama-sama benar, maka sebelum mengambil keputusan saya akan mempertimbangkan kepentingan, terutama kepentingan orang banyak, memprioritaskan kebutuhan murid, memikirkan dampak dari keputusan yang akan saya ambil, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, Bu. Gitu. Iya, kalau menurut saya, Pak Nun Sewu, jadi untuk kasus nilai ini dampaknya sampai jangka panjang. Ketika anak kelas 3 nilainya betul, itu segera diperbaiki. Betul. Yang saya takutkan nanti ketika daftar di SMP ini justru anak-anak yang seperti itu ya kita bantulah agar nanti ada perubahan nilai yang lebih bagus. Iya. Untuk langkah-langkah yang Bapak ambil sampai mengambil keputusan itu napa mawon, Pak? Sebelum membuat keputusan saya biasanya akan menerapkan beberapa prosedur, Bu. Ya. Prosedur misalnya diantaranya satu, menelaah kasus yang terjadi secara rinci, misalnya waktu kejadian, kemudian pihak yang terlibat, alasannya, dan lain-lain. Dan untuk selanjutnya saya mengidentifikasi apa aspek pelanggarannya, aspek pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan dalam situasi tersebut, sehingga saya langsung akan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan,
kepedulian, keadilan. Sehingga memungkinkan saya akan mempertimbangkan atau sebagai solusi lain yang tidak merugikan kedua belah pihak, Bu. Jadi ada langkah-langkah. Yang pertama tadi identifikasi, kemudian yang kedua yang terakhir itu masih satu, Bu, itu refleksi. Kita melakukan refleksi itu. Jadi ada 4 langkah. Yang pertama menelaah, kemudian identifikasi, yang ketiga berdasarkan nilai-nilai kebajikan, yang keempat nilai dalam pengambilan keputusan. Setelah langkah-langkah itu diambil, tentunya Pak Nardi itu mengambil keputusan kalau kasus ini termasuk dilema etika, karena di sini tidak ada pelanggaran hukum, hanya kode etik. Ya sesuai dengan aturan di sekolah itu ya. Ketika Bapak mengambil keputusan seperti itu, tantangan yang dalam mengambil keputusan itu apa saja, Pak? Wah, ini untuk tantangannya ya diantaranya begini. Selama ini yang menjadi tantangan saya mengambil keputusan ini pada kasus yang dilema atau dilema etika, Bu. Yaitu bagaimana memberikan pengertian kepada pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan yang saya buat. Sebagai orang-orang ini cenderung memberikan kritikan, Bu. Yang tidak puas itu biasanya memberikan kritikan. Bahkan kritikannya itu sangat pedas. Nah, bahkan saya dikatakan tidak tegas mengambil keputusan. Nah, ya berdasarkan rasa kepedulian dan kasih sayang, padahal saya mempertimbangkan sebaik-baiknya bersama-sama, yaitu untuk kepentingan terutama untuk masa depan murid, Bu. Namun hal yang seperti itu saya anggap wajar terjadi, biasa-biasa saja, kita bisa mengatasi. Jadi tantangan itu tentunya ada di mana-mana ada, Bu. Terutama kalau orang yang tidak puas sih itu. Misalkan saja pernahkah di sekolah ini mendapat tekanan kayak tantangan dari orang tua berkaitan dengan nilai? Untuk di sini alhamdulillah ini karena yaitu tadi di awal Bapak dan Ibu guru memberi nilai yang kurang-kurang dari KKM untuk diremedi, sehingga pada rapot otomatis sudah kelihatan baik semua. Orang tua menerima dengan baik juga dan senang. Cuma biasanya itu orang tua penilaiannya itu pada anak orang lain, artinya mendapat ranking berapa, dan ini biasanya di situ. Ya. Memang itu sering terjadi. Iya, tapi untuk orang tua langsung negur pada guru tentang nilai, alhamdulillah belum ada. Ya, dalam kasus itu tentunya jangka panjang ya, Pak. Jadi dalam mengambil keputusan tentunya Pak Nardi sudah punya jadwal yang harus diselesaikan. Jadwalnya itu seperti apa? Ya, kita menyesuaikan, Bu. Biasanya jika situasi saya yang dihadapi adalah D5 etika, saya tidak serta-merta langsung mengambil keputusan, Bu, atau langsung mengambil keputusan di tempat itu. Maka saya terlebih dahulu menelaah kasus tersebut secara rinci dengan mengumpulkan faktanya kepada pihak yang terlibat. Nah, informasi lain yang saya butuhkan untuk mengambil keputusan. Selain itu, saya juga melakukan musyawarah bersama Bapak dan Ibu guru yang lain, Bu, untuk mendapatkan masukan. Kemudian saya akan meluangkan waktu untuk memikirkan dengan lebih matang, yang selanjutnya baru saya bisa mengambil keputusan. Ya, jadi dari Bapak yang sampaikan itu, ketika akhir nilai kan Bapak Ibu guru sudah terkumpul, jadi ada waktu untuk remedi, berarti tinggal waktunya sampai sebelum penerimaan rapot, betul. Dalam pengambilan keputusan itu tentunya Bapak punya pendukung yang membantu Bapak mengambil keputusan. Sinten mawon nih, Pak? Ya, terkadang kali saya membutuhkan pendapat dari orang lain yang mengambil keputusan.
biasanya yang bantu saya adalah orang-orang yang punya pengalaman di bidangnya, Bu. Artinya tuh dia lebih profesional karena berada di bidangnya. Misalnya pada kasus yang berkenaan dengan murid, ada wakil kesiswaan yang membantu saya dan sebagainya lah, pokoknya itu insya Allah tuh banyak. Karena kita bermusyawarah, orang-orang itu akan peduli untuk membantu, yang akhirnya saya ini bisa mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Jadi paling tidak di stakeholder di sekolah tersebut untuk mendukung sebuah keputusan. Jangan sampai dari stakeholder itu di belakang ternyata dengan keputusannya malah tidak mendukung keputusan. Ya, karena prinsip saya ini mengambil keputusan itu tidak harus ibarat begini-begini, tapi saya tetap etika bermusyawarah diambil kesepakatan ini saya gunakan tuh, biar semuanya merasa, Bapak dan Ibu guru merasa lega, merasa puas dengan adanya keputusan yang seperti itu. Ya, pertanyaan terakhir nih Pak. Okay. Dari kasus permasalahan nilai tersebut, kira-kira pengalaman Pak Nardi dalam pengambilan keputusan dilema etika itu apa? Terutama dalam pembelajaran, Bu, yaitu dalam pembelajaran yang bisa saya ambil dari kasus ini, tidak semua yang dianggap benar itu benar, Bu, ya. Karena kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Setiap keputusan yang diambil memiliki kekurangan dan kelebihannya. Oleh karena itu, pengambilan keputusan hendaknya berdasarkan bagi saja adalah dengan prinsip-prinsip nilai kebijakan. Ya. Jadi dalam mengambil keputusan tentunya Bapak memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam keputusan itu. Terima kasih sharing baiknya, semoga bermanfaat buat saya dan ke depan Bapak menjadi contoh buat saya. Amin, amin. Terima kasih juga, Bang. Monggo, Bu, dengan lebih semangat lagi untuk melanjutkan karirnya biar anak-anak akan berhasil lebih baik dan Ibu bisa meniti karir yang lebih tinggi. Semangat ya, Bu. Iya, terima kasih ya, Pak. Sama-sama.